Puji Tuhan. Ketong baru merayakan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Pentakosta itu kasih ingat ketong tentang banyak hal, bahwa Allah itu tepati janji. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid dan juga kepada kita. Roh Kudus itu adalah penolong yang pimpin semua murid, termasuk ketong semua orang-orang percaya, untuk terus hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Roh Kudus itu penolong yang diutus untuk mendampingi, untuk menerangi budi kita orang percaya, sehingga ketong bisa mengerti apa yang Allah mau ketong lakukan melalui alat pengajaran-ajaran. Tapi Roh Kudus itu juga meneguhkan iman kita sebagai orang-orang percaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam peran dan fungsi kita masing-masing di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Bacaan hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yang disapa oleh Paulus sebagai rekan-rekan sekerja, sebagai orang basudara dalam dialek Aru yang tadi Bapak Epen sudah baca tuh. Nah, ada dua momentum besar. Yang pertama tadi pencurahan Roh Kudus telah kita rayakan, tapi juga sebenarnya ketong sementara menyiapkan diri untuk melakukan pemilihan para pelayan Allah, penatua dan diaken untuk periodisasi yang baru 2025 sampai 2030. Dan karena itu maka firman Tuhan hari ini mau kasih ingat para pelayan yang sedang tugas di periode waktu sisa nih, tapi juga mau kasih kuat komitmen untuk orang-orang yang nanti terpilih menjadi para pelayan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena itu bacaan ini menjadi menarik untuk kita kaji bersama. Tetapi juga bacaan ini mesti dicerna dengan baik, diilhami dengan baik, sehingga kita bisa melakukannya nanti dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing, dalam hidup rumah tangga, keluarga, tapi juga jemaat dan masyarakat, dalam peran kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketong lihat dulu bacaan hari ini. Ini berangkat dari persoalan yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau ketong baca seluruh kitab Korintus, maka ketong tahu bahwa orang-orang Kristen di Korintus itu hidup sendiri. Dong hidup bersama-sama dengan orang-orang lain yang punya agama lain, yang punya filsafat lain, yang punya ajaran lain, yang berbeda-beda. Dan karena itu maka dalam komunitas yang majemuk seperti itu, orang-orang Korintus itu sebenarnya mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang selama ini telah mereka dapatkan dari para rasul. Yang kedua, rupanya ada orang yang meragukan tentang kerasulan Paulus dan karya pelayanannya. Dan karena itu kalau kita membaca Korintus, di dalamnya Paulus menegaskan tentang identitas dirinya sebagai pelayan Allah di hadapan orang-orang yang meragukannya. Tapi Paulus juga merasa perlu meneguhkan komitmen orang-orang percaya di Korintus yang tadi beta bilang tuh. Dia sebut orang itu rekan-rekan sekerja atau Allah pun tamang karja dalam melakukan tugasnya dan panggilannya. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus mau kasih keyakinan untuk Allah pun tamang karja itu bahwa karya pendamaian Allah telah mendamaikan Paulus dan para rasul, dan kasih karunia Allah itu yang kemudian menjadi daya dorong bagi Paulus dan seluruh rasul untuk melakukan tugas-tugas dan peranannya sebagai pelayan-pelayan Allah. Dan ini juga mesti menguatkan orang-orang percaya dan pelayan-pelayan yang ada di Korintus, bahwa kasih karunia Allah, berkat yang besar itu Allah suka kasih for dorang. Karena itu Paulus bilang, jangan kamu bikin sampai berkat besar yang Allah kasih per kamu itu akan percuma, akan sia-sia, akan sengpung arti. Paulus mau bilang bahwa di waktu yang pas
Allah bilang nih, beta dengar kau pun sombayang. Pas hari yang beta tentukan par kasih selamat orang-orang, beta tolong kau. Dengar baik-baik. Sekarang nih akan pun waktu sudah. Par Allah dengar kamu pun sombayang. Hari ini sudah Allah pun waktu par kasih selamat manusia. Dan ini meneguhkan keyakinan orang-orang percaya, termasuk para pelayan yang ada di Korintus, untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah dan melakukan kehendak Allah. Dan karena itu, dorang harus menunjukkan karakter, kelakuan, kualitas diri sebagai para pelayan Allah, yang hanya lewat kata-kata yang keluar dari mulut nih, tapi yang terutama lewat pola hidup, kelakuan hari-hari dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat. Waktu kerja setengah mati banting tulang, seng dapat tidur sono, bahkan waktu seng tahu mau makan apa, seng ada makanan, Paulus bilang tetap sabar, kerja dengan hati bersih. Tuhan kasih kemampuan untuk mengerti banyak hal, bahkan apa yang orang lain seng tahu, katong su tahu. Luar biasa Bapak Ibu. Tetap sabar, tetap bikin baik, kerja batul-batul, sungguh-sungguh, seng perhitungan dengan Tuhan, apalagi perhitungan untung rugi dengan orang-orang yang katong layani. Ajar dong dengan ajaran yang batul, jang parlente-parlente, jang abu nawas, jang munafik. Itu keras Bapak Ibu dan Saudara. Lawan ajaran-ajaran yang salah. Karena Paulus sadar ada ajaran-ajaran yang salah yang jemaat dan para pelayan juga hidup di sekitarnya. Taruh diri batul-batul par Tuhan, minta pertolongan dan kuasa dari Tuhan atas kerja pelayanan, dan yakin kekuatan roh yang memampukan untuk melakukan pelayanan meskipun ada dalam penderitaan. Mengasihi dengan sungguh, bukan kasih yang abu nawas, kasih yang pura-pura. Biar orang bikin katompung nama busu, orang hina katong, seng taruh hormat for katong, fitnah dan segala macam fitnahan, anggap katong sebagai orang yang seng terkenal, bikin katompung hati sedih, bahkan bunuh katong sekalipun, harus tetap sabar, bikin baik, menunjukkan karakter dan kualitas diri pelayan yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Biar orang bilang katong miskin, seng bawa berkat par jemaat, melayani tapi jemaat sempung kepeng banyak, biar sudah seng papa. Toh katong su bikin banyak orang dapat berkat lewat katong pung pelayanan. Biar menurut orang lain katong seng pung apa-apa, tapi antua basar, uplerayau, jir-jir duai, matrom lawane, sungguh-sungguh su kasih segala macam berkat per katong. Seng perlu publikasi di media sosial, apalagi bilang akan di Facebook, dan WA, dan Instagram. Hanya katong dengan Tuhan saja yang tahu, dan katong menikmatinya dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, berkaca dari Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya ini, maka sebenarnya ini juga disampaikan for katong semua. Orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan, tapi juga orang-orang yang menaruh iman dan percaya kepada Tuhan, bahwa keselamatan itu Allah su kasih cuma-cuma par katong. Kasih karunia itu Allah sudah beri par katong. Roh Kudus itu Allah sudah curahkan par katong untuk pimpin katong menjalani hidup ini, melakukan tugas dan katong pung peran masing-masing. Tapi karya keselamatan itu katong seng bisa pegang akan sendiri. Katong bawa, katong bagi for banyak orang. Katong jadi kesaksian for banyak orang. Lewat katong pung kalakuan, pikiran, perkataan
yang benar-benar menampakkan kebenaran-kebenaran Allah. Oleh karena itu ketaatan itu harus menjadi gaya hidup orang-orang percaya, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Apa itu ketaatan? Ketaatan itu artinya kepatuhan, kesetiaan. Bukan akan nampak selesai tabis jadi majelis jemaat saja, atau 2-3 bulan setelah lantik jadi pengurus-pengurus saja. Tapi itu limited edition bahasa Inggris ke bahasa apa tuh? Limited edition. Itu harus berlangsung sepanjang hidup ini, tidak terbatas. Karena Tuhan Yesus itu juga setia sampai mati for ketong. Bukan waktu anto dapat karunia saja, lalu anto setia, setelah itu anto yang setia kepada Bapa. Setia sampai mati di kayu salib. Lalu siapa yang layak jadi pelayan? Siapa saja yang Tuhan layakan. Yang perlu pintar, yang perlu punya ijazah sarjana, yang perlu harus punya gelar. Yang penting benar-benar mau melayani Tuhan. Yang perlu katong paksa-paksa, minta sana, minta sini, sio kasiang, sio sana, sio sini. Yang perlu. Karena pemilihan dan pemanggilan itu datang dari Tuhan yang dilaksanakan oleh Gereja Protestan Maluku. Karena itu, ingatan kasih diri betul-betul for melayani Tuhan. Biar pelayanan itu akan cuma kolektan, akan cuma pengurus unit, akan cuma guru PAUD, akan cuma pengasuh. Kalau pendeta ini kan mesti sekolah toh. Biar pelayanan itu akan kecil-kecil di rumah tangga, keluarga, sebagai orang tua. Tapi sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Jadi penatua dan diaken itu juga sesungguhnya datang dari Tuhan. Karena itu melayani dengan sungguh-sungguh, yang supegang akang sekarang nih. Melayani dengan sungguh-sungguh tanpa hitung untung rugi. Melayani dengan tekun, jangan alasan terlalu banyak. Alasan banyak sampai manusia sa pasti waple Tuhan lain, yang pasti pasti lain. Jangan alasan terlalu banyak. Jadi pelayan yang jujur, yang berani, yang rendah hati, yang setia dan taat. Banyak orang bilang for beta begini, beta memang sen tahu apa-apa ibu, sen tahu dengan aturan gereja, sen tahu dengan firman Tuhan pun segala macam. Tapi beta mau melayani, beta mau jadi pelayan yang dengar-dengaran, sen terlalu banyak bicara. Bicara banyak sen kerja jo sama. Tapi beta memberi hidup ini dan diri ini untuk melayani Tuhan. Yang beta dengar adalah kerja Roh Kudus. Dan karena itu, biar orang bicara banyak tentang beta, tapi beta mau melayani Tuhan. Dan Tuhan hitung akang. Itu nampak nanti ketika jadi pelayan. Ada yang mengerti banyak lain, langgar Taurat lain. Tapi orang-orang yang benar-benar memberi diri untuk pelayanan, itu juga nampak dalam pelayanan. Dengar saja, lalu ikut saja. Kalau ada ide, gagasan, pendapat, bilang akang dengan sopan dan santun. Pasti didengar. Tuhan Yesus itu menjadi teladan Bapak Ibu. For katong semua sebagai umat, tapi juga sebagai pelayan. Tapi lewat firman Tuhan di hari ini, sebagai pelayan, yang telah terpilih, yang sedikit tempo lagi 7 bulan lagi so habis tugas nih, tapi juga orang-orang yang akan dipilih punya karakter, punya citra diri, punya kualitas diri sebagai para pelayan. Itu sebuah keharusan. Sebagai umat Tuhan, karakter, kualitas diri sebagai orang-orang percaya itu juga harus menjadi sebuah keharusan. Ada tugas berat yang harus kita laksanakan di tengah dunia. Tidak hanya bicara firman, bikin firman, tapi ada banyak ajaran-ajaran di luar sana yang harus katong luruskan, harus katong benar-benar memberikan penjelasan yang baik. Dan karena itu tugas ini memang akan senggampang Bapak Ibu.
akan seng gampang. Walaupun memang ada penderitaan yang ketong akan hadapi, yang tadi betul bilang akan banyak-banyak tuh, tapi ketong yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun ketong, membentuk ketong pung diri menjadi pelayan dan umat yang benar-benar bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi juga melakukan tugas-tugas pemberitaan Injil dengan baik. Ada risiko yang ketong hadapi, tapi ketong percaya ketika Tuhan su pilih, Tuhan su tetapkan, janji penyertaan Tuhan dan berkat itu jadi milik dan bagian ketong semua. Jadi beta kasih catatan terakhir mengakhiri khotbah ini, kalau ada yang masuk minta jadi majelis jemaat untuk periode yang baru, jangan tola-tola berkat besar Tuhan su kasih, tarima akang deng penuh sukacita. Kalau ada yang masuk minta jadi pengasuh, minta jadi kolektan, jangan tola berkat. Itu berkat besar per ketumpung hidup, tapi juga for ketumpung keturunan turun temurun. Kalau akan su ada di ketumpung tangan nih, jaga baik-baik, bikin akang baik-baik. Tuhan Allah memang seng kasih uang banyak, tapi nafas hidup, keselamatan, anak-anak berhasil dalam rompong hidup itu berkat besar untuk tugas-tugas ini. Tuhan kasih ketong Roh Kudus yang menggerakkan ketong untuk terus menjadi umat dan pelayan yang baik, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin.